Halo pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, jumpa lagi dengan saya dengan materi yang sangat penting sebenarnya karena berkaitan daripada seluruh konten daripada fokus kita di dalam menyampaikan dan berbagi pengetahuan berkaitan dengan reformasi birokrasi. Saya ingin kali ini memberikan tips bagi terutama pemerintah daerah, para pengambil keputusan dan kebijakan untuk benar-benar memperhatikan seperti apa strategi di dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Di dalam berbagai kesempatan dan data yang kita lihat menunjukkan bahwa nilai reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB setiap tahun menunjukkan progres yang lambat sebenarnya. Karena itu pada kesempatan yang terbatas ini dan mungkin kita akan lanjutkan di dalam sesi berikutnya bagaimana strategi di dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di pemerintah daerah masing-masing. Tentu ini bisa kita dapatkan strategi yang lebih implementatif, dan apa yang saya ingin bagikan ini merupakan proses learning yang saya peroleh ketika berkunjung ke beberapa pemerintah daerah yang memang nilai RB-nya itu relatif lebih tinggi. Ditambah tentu dengan pengalaman membantu pemerintah daerah di dalam meningkatkan nilai RB. Nah, seperti yang kita lihat di dalam 8 area perubahan yang sudah memang ditentukan melalui peraturan Kementerian PAN-RB, itu menempatkan manajemen perubahan sebagai poin pertama ya. Tetapi memang itu dalam tataran praktek sangat sulit dilakukan karena tidak serta-merta terutama pada pimpinan itu ingin melakukan perubahan. Bisa saja karena kekurang pahaman mengenai bagaimana cara atau mungkin faktor-faktor lain. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa strategi yang paling penting diterapkan ketika kita ingin memperoleh atau meningkatkan nilai reformasi birokrasi kita yang dinilai setiap tahun itu adalah bagaimana kita mendapatkan komitmen kepala daerah. Nah, ini yang sangat penting karena kita tahu bahwa kepala daerah ini bila dia sudah berkomitmen tidak hanya bersedia untuk mengalokasikan sumber daya terutama keuangan, karena reformasi birokrasi ini bukan merupakan sebuah strategi yang dilakukan pada saat-saat menjelang penginputan nilai atau penilaian oleh Kemenpan, tetapi memang merupakan sebuah kegiatan yang sebisa mungkin sepanjang tahun itu dilakukan. Nah, karena itu komitmen kepala daerah itu menjadi sangat penting karena berkaitan dengan aspek keuangan, sumber daya manusia yang tepat dipilih untuk ikut di dalam tim reformasi birokrasi di tingkat daerah. Dan yang lebih penting saya kira adalah bagaimana ketika langkah-langkah tersebut yang diiringi dengan kegiatan, subkegiatan, atau dalam istilah kita rencana aksi itu benar-benar mau dilaksanakan oleh kepala daerah. Karena bagaimanapun juga mereka ini adalah pengambil keputusan. Nah, kalau ini sudah didapatkan sebenarnya sudah sangat gampang untuk tim reformasi birokrasi yang biasanya itu dikepalai oleh sekda ya, lalu dibantu oleh beberapa
tingkatan organisasi yang ada dalam sekda itu, kalau di provinsi namanya biro organisasi, kalau di kabupaten kota tentu namanya bagian yang membantu sekda, ditambah mungkin dengan asisten ya. Nah, kalau ini sudah diperoleh, maka tinggal kemudian bagaimana bentuk tim reformasi birokrasi yang bisa dikoordinasi oleh sekda lewat asisten yang menangani ini. Biasanya itu di asisten 3 bidang administrasi. Lalu perangkat daerah yang sangat penting untuk ikut memberikan kontribusi yang sangat penting di dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau ada yang menyebut dengan Balitbangda. Kemudian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset. Nah, ini juga menjadi sebuah institusi yang sangat penting di dalam memberikan komitmen penganggaran yang diberikan kepada tim reformasi birokrasi untuk melaksanakan rencana-rencana aksinya. Juga yang tak kalah pentingnya adalah inspektorat, ya, yang saya kira sangat penting supaya ini yang bisa mengawal seperti apa capaian-capaian daripada implementasi reformasi birokrasi. Karena itu saya kira tak kalah pentingnya kerjasama daripada ketiga perangkat daerah maupun biro atau bidang yang ada di dalam tim ini. Nah, langkah awal yang saya kira yang penting dikoordinasikan oleh tim reformasi birokrasi ini adalah bagaimana menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang benar-benar memang memenuhi kaidah-kaidah sebuah perencanaan terstandar, baik yang mengacu pada Permendagri 86 maupun juga sistem perencanaan diberikan pedoman oleh Bappenas maupun juga yang mengacu pada Mempan RB. Nah, ini menjadi sangat penting karena hulu daripada upaya untuk meningkatkan nilai RB itu ada pada dokumen perencanaan. Karena di sanalah bermuara bagaimana program-program, kegiatan dan subkegiatan itu dirancang sehingga itu menjadi acuan di dalam turunan berbagai macam area reformasi birokrasi. Nah, tentu RPJMD ini di dalamnya ada yang berkait dengan misi ya, misi pemerintah daerah yang kemudian itu di-cascading di dalam bentuk program-program prioritas pembangunan daerah. Nah, jangan lupa di dalam program prioritas itu ataupun di misinya itu ada memang dicantumkan hal yang sangat penting, yaitu bagaimana upaya peningkatan kualitas pemerintah daerah. Yang biasanya upaya daerah itu disebut dengan misi meningkatkan kualitas pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan ya. Dan biasanya langkah-langkah di dalamnya itu atau program-program yang mengiringi untuk mencapai itu adalah adanya program prioritas berupa reformasi birokrasi. Sehingga nanti berujung pada munculnya laporan kinerja pemerintah daerah itu yang baik. Nah, jadi RPJMD ini tentu akan berdampak pada bagaimana program-program prioritas tersebut didistribusi kepada perangkat-perangkat daerah yang tersusun dengan baik di dalam Renstra ya, OPD. Dan Renstra OPD ini isinya merupakan alokasi dari distribusi program prioritas yang ada di RPJMD. Sehingga bisa saja kemudian program prioritas itu dikolaborasikan dengan berbagai OPD tergantung pada peran OPD tersebut. Saran saya di dalam menyusun RPJMD terutama berkaitan dengan program prioritas pembangunan daerah yang diusung oleh kepala daerah pada saat mereka mencalonkan sebagai kepala daerah itu jangan terlalu banyak, karena akan berpengaruh pada IKU-nya maupun IKK-nya pemerintah daerah, dan itu akan sulit. Semakin banyak
IKU dan IKK-nya atau semakin banyak program prioritasnya, semakin sulit untuk dicapai. Dan itu tentu berpengaruh pada IKU dan IKK-nya pemerintah daerah. Nah, setelah RPJMD kita susun, ya, baik berkaitan dengan rencana kinerjanya maupun ukuran kinerjanya, karena ini sangat dipersyaratkan di dalam penilaian SAKIP gitu. Jadi jangan sampai kemudian menyusun RPJMD, tetapi cara mengukurnya, ya, cara mengurai itu kemudian tidak dapat diukur dengan baik. Jadi perhatikan baik-baik program prioritasnya apa, alat ukurnya apa yang terstandar, baik yang memang sudah ada rumusnya maupun dikeluarkan oleh lembaga teknis yang berkait. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar langkah kedua pemerintah daerah itu untuk sesegera mungkin menyusun peta proses bisnis. Apa itu peta proses bisnis? Itu dalam istilah 8 dari perubahan reformasi birokrasi, itulah ketata laksanaan. Bagaimana supaya RPJMD ini itu bisa dicapai target-targetnya melalui proses bisnis yang terdistribusi melalui tugas pokok dan fungsi daripada perangkat daerah. Nah, di sini kita akan melihat dalam peta proses bisnis itu bagaimana misi daripada pemerintah daerah tersebut didistribusikan ke dalam kerja-kerja perangkat daerah. Nah, karena itu disinilah kita mulai berbicara besaran daripada struktur organisasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah ketika RPJMD-nya selesai. Jadi di dalam peta prospinsi itu kita akan bicara mengenai OPD mana yang memiliki tugas pokok untuk menyelesaikan target-target yang berkaitan dengan program prioritas pembangunan daerah. Nah, itu ada di dalam berapa misinya yang telah disepakati dengan DPRD. Misalnya 5, maka 5 ini harus ditentukan perangkat daerah apa atau organisasi perangkat daerah mana yang bertugas langsung untuk mengeksekusi pencapaian target-target dalam program prioritas pembangunan daerah. Nah, inilah dalam peta prosmis disebut dengan OPD utama. Jadi OPD utama ini OPD yang bertugas langsung untuk dan bertanggung jawab mencapai target-target yang sudah ditentukan di dalam RPJMD berkaitan dengan program prioritas daripada kepala daerah yang bersangkutan. Nah, itu tergantung pada seberapa banyak misinya. Nah, saya katakan tadi bahwa misi itu terdistribusi melalui program prioritas. Jadi bisa saja satu misi itu program prioritasnya mungkin lebih dari satu. Karena itu kemudian perlu ditentukan sejak awal perangkat daerah mana yang terkait dengan program prioritas tersebut. Nah, kelompok kedua di dalam konsekuensi daripada penentuan RPJMD dan program-program prioritasnya itu adalah OPD pendukung. Nah, OPD pendukung ini bukan berarti posisinya tidak lebih tinggi atau lebih rendah daripada OPD utama, tetapi tugasnya adalah bagaimana membantu OPD utama ini di dalam mensukseskan target-target yang sudah ditentukan di dalam RPJMD. Nah, biasanya kita kenal dengan misalnya Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan, Badan Perencanaan, itu merupakan OPD-OPD yang sangat strategis, tetapi fungsi utamanya itu mensupport, ya, perangkat-perangkat daerah yang ditugaskan untuk menyelesaikan program-program prioritas tersebut. Nah, supaya ketata laksanaan ini bisa berjalan dengan baik, maka kita perlu melihat kembali apakah program-program prioritas tersebut itu dikolaborasikan dengan OPD-OPD lain. Nah, disinilah penting kemudian kita menyusun apa yang disebut dengan standar operasional prosedur di tingkat antar OPD. Jadi bagaimana OPD itu bisa berkolaborasi, bersinergi dengan OPD lain yang saling terkait program prioritas yang sudah ditentukan di dalam RPJMD. Nah, itu jadi proses bisnisnya itu akan kemudian bisa berlangsung dengan baik karena jelas
tupoksi masing-masing, berapa porsi masing-masing perangkat daerah itu yang harus dikerjakan berkaitan dengan satu program prioritas. Misalnya kalau memang program prioritas itu memerlukan kolaborasi dan sinergi antar OPD. Sementara di dalam OPD sendiri itu ada kita tahu beberapa bagian-bagian gitu yang mengerjakan beberapa program-program yang merupakan tugas pokok perangkat daerahnya, dan ini perlu juga diatur bagaimana mekanisme tata laksana di dalam, sehingga ada yang disebut dengan istilah standar operasional prosedur yang bersifat mikro, jadi antar bagian supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan lalu kemudian tumpang tindih di dalam penganggaran. Karena ini menjadi perhatian di dalam sakit nantinya. Apakah memang program itu kemudian diturunkan ke dalam kegiatan, terjadi cross cutting antar bidang, antar bagian atau antar seksi atau antar unit gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan sejak awal. Karena itu saya ingin memberikan tips di sini bahwa ketika Anda menyusun RPJMD Anda itu sudah berbau sakit. Ya. Jadi jangan lupakan karena sakit itu 55% itu ada di dalam dokumen perencanaan. Karena itu jangan semata-mata berpikir bagaimana menyelesaikan RPJMD-nya, tetapi bagaimana RPJMD itu sejak awal itu sudah bernuansa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, itu yang penting. Sehingga kita tidak bekerja dua kali. Nah, kalau sudah selesai ini, maka kita bisa menghitung sebenarnya berapa perangkat daerah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan misi dan program-program prioritas yang terdapat di dalam RPJMD. Nah, berarti bisa saja ada kemungkinan bahwa OPD yang mungkin dibuat di era sebelum kepala daerah terpilih, ada yang hilang, ada yang lebur, ada mungkin yang dikembangkan, atau ada mungkin yang diminimalisir struktur organisasinya. Inilah yang disebut desain arsitektur birokrasi baru sebagai konsekuensi dari ditentukannya RPJMD melalui program prioritas dan ditentukannya berapa program prioritas yang harus diselesaikan dengan target-target yang sudah ditentukan dengan bantuan daripada OPD. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah menentukan berapa OPD-nya, tentu kita bicara mengenai program prioritas itu memerlukan bidang-bidang apa. Nah, bidang-bidang ini kita bicara juga mengenai kompetensi apa yang dibutuhkan, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, berapa kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga ini kemudian sudah harus bekerja, kalau di provinsi itu biro organisasi, kalau di kabupaten itu bagian organisasi untuk bekerja melalui dokumen analis jabatan dan analis beban kerja. Ini nanti akan melahirkan sejumlah pendistribusian berapa jumlah pegawai yang benar-benar dibutuhkan oleh OPD bersangkutan sesuai dengan struktur yang telah disusun itu. Lalu kemudian hasil kajiannya itu harus kemudian dikonsultasikan dengan Kemenpan RB untuk mendapatkan persetujuan terkait dengan peta jabatan. Ya. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, apa yang telah dibuat itu, itulah yang kemudian harus diambil alih untuk diimplementasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, di sini tentu kita bicara mengenai fungsi-fungsi manajemen SDM dari mulai perencanaan, ya kan? Kita bicara bagaimana sistem rekrutmennya, bagaimana penempatannya, ketika sudah berlangsung bagaimana proses pengembangannya, lalu bagaimana sistem penilaian kinerja daripada baik yang bersifat perangkat daerah maupun yang bersifat individu. Karena sekarang ini sangat banyak instrumen-instrumen yang sudah banyak dikeluarkan berkaitan dengan misalnya PP yang berkaitan dengan bagaimana PP 30 tentang penilaian kinerja. Ya kan, lalu kemudian keluarkan Permenpan lagi yang baru mengenai penilaian kinerja individu. Ini semua perlu menjadi perhatian.
Nah, nanti mungkin kita akan bicara bagaimana, membangun talent management agar supaya keberadaan daripada SDM ini itu benar-benar bisa memberi kontribusi bagi pencapaian target-target yang sudah ditentukan. Mungkin nanti kita bicara bagaimana, membangun sistem merit, bagaimana, membangun, corporate university agar supaya pengembangan SDM kita itu sesuai dengan kebutuhan dan bisa kita ukur sejauh mana kemanfaatan daripada pendidikan maupun pelatihan yang diberikan oleh, BPSDM dalam rangka untuk mensupport itu. Nah, ini banyak tentu kajian-kajian yang perlu kita, bahas lebih lanjut lagi yang bersifat teknis. Nah, jadi inilah yang, sepintas yang ingin saya sampaikan bahwa, eee, meningkatkan nilai RB itu memang, eee, memerlukan seni ya. Karena itu pintar-pintarlah tim RB di provinsi maupun di kabupaten kota ini untuk menyusun dan mendistribusikan seluruh 8 area perubahan itu ke dalam rencana-rencana aksi dengan memperhatikan tentu rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB yang merupakan hasil penilaian tahun sebelumnya, lalu kemudian memperhatikan seperti apa kira-kira rencana aksi yang harus dilakukan untuk meningkatkan skor yang rendah untuk ditingkatkan dengan mendistribusikan rencana aksi itu kepada OPD-OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mencapai target-target yang sudah ditentukan. Jadi di bawah koordinasi Setda maupun asisten 3 itu perlu kemudian menentukan berapa OPD dan siapa OPD-nya yang bertanggung jawab terhadap masing-masing, area perubahan sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab. Dan ini harus kemudian dipantau tergantung pada, daerah apakah per triwulan atau per bulan atau apa. Nah, salah satu aspek penting yang saya kira penting segera mungkin dibentuk di UPD berangkat daerah itu adalah adanya asesor ya. Asesor di masing-masing perangkat daerahnya akan membantu tim RB di tingkat kabupaten kota atau provinsi itu untuk sosialisasi, menilai, dan memberikan masukan sejauh mana implementasi RB di masing-masing OPD. Sehingga tim RB di tingkat pusat di provinsi maupun kabupaten itu memiliki perpanjangan tangan di level OPD. Nah, ini yang saya kira sangat penting sehingga kalau bisa, tim asesor di tingkat daerah ini atau di tingkat OPD ini juga, dilibatkan dengan penuh tentu dengan memberikan reward ya. Dan yang tak kalah penting sebelum saya akhiri, waktu yang terbatas ini adalah pentingnya segera mungkin tim RB ini menyusun atau mendesain aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan upaya mempercepat dan mengontrol dengan baik seperti apa perkembangan daripada rencana-rencana aksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, saya sarankan supaya segera mungkin membuat, IRB, elektronik informasi birokrasi yang, bisa nanti menjadi, alat kontrol bagi tim RB di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sejauh mana di OPD itu perkembangan-perkembangan dari rencana aksi yang sudah ditentukan. Bagaimana ISAKIP misalnya, juga penting. Bagaimana kemudian, kinerja gitu ya, itu juga penting karena berkaitan dengan sejauh mana capaian-capaian itu dan itu kalau bisa per triwulan dilakukan upaya-upaya evaluasi yang merupakan kolaborasi antara biro organisasi atau bagian organisasi dengan Bapeda, Bapelitbangda, BKAD, dan inspektorat. Nah, keempat tim ini menjadi sangat penting di dalam upaya untuk memantau, memonitor, dan mengevaluasi seperti apa pelaksanaan daripada RB di setiap OPD sehingga ini bisa menjadi feedback atau masukan bagi OPD-OPD apa-apa saja yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka untuk meningkatkan sehingga di akhir tahun itu kita tidak kemudian kerasa kerusu untuk kemudian secepat mungkin untuk mengisi uh, lembar kerja ya, evaluasi reformasi birokrasi atau PMPRB itu karena kita sudah mempersiapkan dari awal tahun sampai masa penilaian. Sehingga dengan cara seperti ini menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah sistem, saya pikir nilai RB kita bisa tingkatkan secara bertahap dengan optimisme yang baik.
Nah, saya kira ini yang disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Saya mengatakan tadi bahwa kita akan lanjutkan dengan, eee, pembahasan topik ini lebih jauh, lebih bersifat teknis, supaya betul-betul, video kita ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasinya. Saya kira demikian, sampai ketemu di lain waktu, dan salam reformasi birokrasi.